Terima kasih untuk kawan-kawannya semua yang masih hadir dan masih melihat di video kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Ferry Handoko dan saya Satria Regu. Dalam kesempatan hari ini saya akan sedikit mereview untuk film Ford vs Ferrari. Pada Porsche dan Ferrari ini, karakter dalam video ini ada beberapa. Yang pertama adalah Carroll Shelby. Carroll Shelby ini seorang pembalap yang menjuarai NASCAR Formula One. Jadi pada Carroll Shelby ini memiliki karakter yang luar biasa. Yang pertama itu pada saat pengambilan keputusan, dia itu selalu melihat dengan real atau lebih jernih dan melihat lebih ke depan. Kemudian ada karakter yang selanjutnya adalah Ken Small. Ken Small ini adalah karakter yang lumayan keras. Jadi apa yang dikatakan memang benar, tetapi pada saat penyampaiannya itu sering kurang sesuai dengan keadaan atau tidak bisa melihat situasi dan kondisi. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah Force atau Henry Force kedua. Jadi Henry Force kedua ini adalah seorang owner atau pemilik perusahaan Force dari generasi kedua dari ayahnya yang bernama Henry Force. Di samping karakternya memang keras untuk Henry Force kedua ini, tetapi dia juga berpikir atau berpikir luas supaya gimana caranya karyawan juga produktif dalam kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi tidak tidak hanya dia memikirkan secara sendiri, tetapi dia menginginkan bahwa kemajuan Porsche ini ya bersama, sehingga dia meminta untuk karyawannya bisa memberikan ide-ide gimana caranya Porsche ini bisa bangkit kembali. Terima kasih untuk Mas Ferry penjelasannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip dari manajemen operasional yang sudah saya tonton di film Ford versus Ferrari, dan saya akan membandingkannya dengan manajemen operasional yang saya sudah pelajari. Oke. Yang kita ketahui, tim Ford yang dipimpin oleh Carroll Shelby dan Ken Miles ini sangat berfokus pada desain mobil balap yang bernama Ford GT, yang tidak hanya cepat tetapi juga handal dan tahan lama. Mereka melakukan berbagai uji coba dan modifikasi untuk memastikan mobil tersebut dapat bersaing dengan Ferrari. Proses pengembangan Ford GT juga melibatkan pengujian yang ekstensif di berbagai kondisi. Tim terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang diperoleh dan dari pengujian. Nah, konsep ini tuh sesuai dengan konsep yang namanya manajemen kualitas total, yang menekankan pada perbaikan terus-menerus dan kepuasan pelanggan. Lanjut, tim Ford juga bekerja dengan tenggat waktu yang sangat singkat untuk menyiapkan mobil balap Ford GT agar dapat mengikuti ajang perlombaan yang bernama Le Mans. Mereka harus mengelola sumber daya waktu secara efisien. Proyek ini sangat melibatkan berbagai tim, mulai dari desainer, teknisi, dan juga pembalap. Koordinasi yang baik antara semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan. Ini sesuai dengan konsep manajemen proyek yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Lanjut lagi, tim Ford juga harus memastikan ketersediaan komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki mobil balap tersebut. Nah, ini sangat berkaitan dengan manajemen rantai pasok yang melibatkan pengelolaan aliran bahan baku, komponen, dan produk jadi dari pemasok ke konsumen. Lanjut lagi, dalam menghadapi berbagai tantangan, tim Ford sering kali menemukan solusi yang kreatif dan inovatif. Misalnya, mereka mengembangkan sistem rem yang lebih baik dan menemukan cara untuk meningkatkan aerodinamika mobil. Konsep ini berhubungan dengan
konsep pengembangan produk baru atau yang bisa disebut new product development yang melibatkan riset, desain, dan pengujian produk baru. Lanjut lagi, manajemen Proikford berhasil memotivasi timnya untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang ambisius. Tim juga diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka dalam mengembangkan suatu produk. Konsep ini sesuai dengan konsep manajemen sumber daya manusia yang fokus pada pengelolaan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Lanjut lagi, selama proses pengembangan dan balapan, tim Ford harus seringkali beradaptasi dengan perubahan kondisi dan situasi yang tidak terduga. Konsep ini tuh sesuai dengan konsep fleksibilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat. Oke, mungkin itu saja mengenai review karakter-karakter pada film Ford vs Ferrari, kemudian juga manajemen operasional yang diterapkan pada Ford vs Ferrari. Jangan lupa tetap di channel ini, saksikan terus video-video kami. Saya tutup, saya Muhammad Ferry Handoko, Dan saya Sandy Bimo. sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.